terkena kasus dugaan ujaran rasisme. Rasisme, diskriminasi. Dugaan rasisme. Sana masih makan manusia ya? Bau etnisitas rasisme. Selamat malam, perkenalkan saya Birnadita Putri Absari dari kelas PLIS MIPA 4 nomor presensi 9. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai artikel yang sudah saya pilih, yaitu membahas mengenai rasisme. Kita tahu bahwa rasisme termasuk tindakan kekerasan, yaitu bab yang dibahas di sosiologi kali ini. Sebelum masuk lebih dalam untuk membahas artikel tersebut, kita perlu mengetahui dahulu apa itu maksud dari kekerasan. Kekerasan yaitu suatu ekspresi baik secara verbal maupun fisik yang bertujuan untuk menyerang kebebasan individu atau kelompok lain. Kekerasan memiliki kaitannya dengan konflik. Intinya, kekerasan merupakan tindak lanjut dari konflik serta alat untuk melakukan konflik. Bentuk kekerasan muncul seiring dengan interaksi masyarakat dalam lingkungannya. Kekerasan digolongkan dalam proses disosiatif karena menyebabkan ketidakharmonisan sebagai akibat dari pertentangan antar anggota kelompok masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat isi dari artikel tersebut. Awal mula terjadinya kekerasan atau rasisme tersebut adalah karena konflik Natalius Pigai selaku korban yang mengkritik vaksinasi COVID-19, yaitu bahwa pemerintah tidak dapat memaksa semua warga untuk melakukan vaksinasi. Seperti yang kita tahu bahwa kekerasan timbul karena adanya konflik. Lalu, Ambrosius Nababan selaku pelaku jengah dengan Natalius Pigai yang menyerang program vaksinasi COVID-19 yang diadakan pemerintah. Setelahnya, Ambrosius Nababan mengunggah foto yang menyandingkan Natalius Pigai dengan gorila serta menulis narasi seperti tangkapan-tangkapan layar yang beredar. Kekerasan atau rasisme yang terjadi pada Natalius Pigai ini termasuk ke dalam kekerasan non-fisik apabila berdasarkan bentuknya, karena kekerasan atau rasisme tersebut tidak kasat mata, yaitu tidak ada sentuhan antara pelaku serta korbannya. Selanjutnya, berdasarkan caranya, kekerasan tersebut termasuk ke dalam kekerasan tidak langsung, karena Ambrosius Nababan selaku pelaku melakukan perantara untuk melakukan tindak rasisme terhadap Natalius Pigai selaku korban melalui media sosial Facebook. Yang terakhir adalah berdasarkan subjeknya. Kekerasan tersebut termasuk ke dalam kekerasan individual karena dilakukan secara individu oleh Ambrosius Nababan kepada Natalius Pigai. Apa saja sih faktor penyebab mengapa kekerasan tersebut bisa terjadi? Faktor yang bisa menimbulkan hal tersebut bisa terjadi adalah yang pertama, karena perbedaan pendirian dan keyakinan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Natalius Pigai enggan untuk divaksin COVID-19, sementara Ambrosius Nababan selaku pemerintah mengelak hal tersebut. Faktor yang kedua adalah perbedaan kepentingan. Natalius Pigai yang menyuarakan atau tidak ingin divaksin karena mungkin ada hal lain, juga Ambrosius Nababan yang selaku pemerintah menginginkan semua warganya bersedia untuk divaksin. Faktor yang ketiga adalah diskriminasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa keduanya, Ambrosius Nababan dengan Natalius Pigai, memiliki ras yang berbeda, sehingga hal yang dilakukan Ambrosius Nababan adalah hal yang sangat tercela dan sangat sensitif, yang dapat dianggap sebagai diskriminasi suatu ras dan dapat memecah belah keduanya. Sebagai seseorang, apalagi seorang pejabat atau aparat, hal yang dilakukan Ambrosius Nababan tersebut sangat tidak terpuji. Sangat disayangkan sekali, mengapa Ambrosius Nababan malah menghina fisik yang menjadi khas dari ras Natalius Pigai. Padahal sangat wajar sekali apabila suatu masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai suatu hal, karena kita tinggal di lingkungan yang majemuk. Sangat tidak sepantasnya Ambrosius Nababan menyandingkan seseorang dengan gorila karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai seseorang yang bekerja di pemerintahan,
akan lebih baik apabila Amrun Sisnababan mengedukasi masyarakatnya apabila vaksin tersebut memang wajib. Yang terakhir, menurut hemat saya, manusia memang diciptakan berbeda-beda, namun kita tidak bisa menggeneralisir satu ras dengan satu sifat tertentu. Pintar baiknya, baik tidaknya, cantik tidaknya seseorang tidak ditentukan dari ras seseorang, namun ditentukan oleh kualitas dari pribadi itu sendiri. Ras tidak menentukan apakah orang itu lebih manusia daripada orang lain. Manusia tidaknya seseorang dinilai dari sifat dan pribadi seseorang, bukan dari ras. Terlebih untuk bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari suku, adat, agama, dan lainnya. Konsep rasisme harus dikubur dalam-dalam, ganti konsep itu dengan konsep persaudaraan sebangsa dan setanah air. Cukup sekian pendapat saya mengenai artikel tersebut yang membahas tentang rasisme. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih.